Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi yang indah ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai ayat penuntun kita di dalam melakukan seluruh aktivitas kita. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang berlimpah dari Tuhan berlimpah di dalam hidup kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, penuh kemuliaan, Engkau adalah sumber keselamatan kami yang menuntun perjalanan hidup kami. Tiada Allah seperti Engkau, dan Engkaulah yang layak kami sembah. Kiranya pagi hari yang indah ini, hati dan pikiran kami dibukakan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu melekat di dalam hati kami. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 23 ini sangat terkenal dan bisa saja menjadi ayat emas bagi sebagian orang. Mazmur 23 ini juga digubah menjadi nyanyian yang sangat populer dengan judul Tuhan adalah Gembalaku. Tentu lagu ini sangat memberkati setiap orang yang mendengarkannya, demikian juga setiap orang yang menyanyikannya. Betapa tidak, di dalam ayat ini tertuang segala keresahan, kegelisahan, penderitaan, pergumulan yang diartikan dengan lembah kekelaman. Dengan kekuatan kita adalah gada dan tongkat yang menuntun kita, digambarkan sebagai gembala yang siap menyelamatkan dan menolong domba-dombanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 23 ayat 4 ini mengandung makna besar bagi kita. Kalimat Tuhan adalah gembalaku menggambarkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang siap menjaga semua domba-dombanya kalau ada yang jatuh atau yang terperosok, bahkan yang tersesat sekalipun, dengan penuh kesabaran dan dengan penuh kesetiaan. Para gembala mengangkat dan mencari domba-domba itu sehingga menemukan yang tersesat. Apabila firman ini menjadi kekuatan kita, maka sebenarnya ayat ini berbicara
mengenai penyertaan Allah yang senantiasa terus menyertai kita, yang diartikan sebagai domba-dombanya. Penyertaan Allah membuat pemazmur memiliki keyakinan iman bahwa Tuhan memberikan perlindungan, penghiburan yang membuat kita merasa aman melalui perjalanan hidup yang penuh dengan bahaya. Tuhan Yesus siap menghardik si musuh kita. Dia akan menuntun kita dengan tongkatnya dan melindungi kita dengan gadangnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gada adalah simbol kekuasaan. Mukjizat-mukjizat yang Musa lakukan semuanya memakai gada, tongkat yang melengkung agar domba yang terpisah dari gerombolannya dapat diarahkan kembali. Karena Daud memang adalah seorang gembala, sehingga Daud memahami sangat bagaimana tugas-tugas seorang gembala terhadap domba-dombanya. Di dalam Alkitab, lembah seringkali dijadikan sebagai perumpamaan untuk masa-masa sulit, masa kegelapan, keputusasaan, kekalahan, atau ketidakberdayaan manusia. Lembah adalah bagian dari kehidupan, dan masa sukar menolong kita untuk membangun iman kita. Kalau kita memberikan respon yang benar, kalau kita memberikan respon yang positif terhadap penderitaan yang kita alami, maka hal tersebut akan memberikan keuntungan dan keikhlasan bagi diri kita sendiri untuk menjalaninya. Kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi takut, sebab pasti Tuhan akan menolongnya. Selanjutnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lembah ada tujuannya. Tuhan punya alasan membawa kita melewati lembah. Apakah itu lembah kekecewaan, lembah patah semangat, lembah depresi, atau yang lain-lain, bahkan lembah penyakit, Tuhan selalu memiliki alasan di balik semuanya ini. 1 Petrus 1 ayat 6 berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, bukan satu pencobaan atau beberapa pencobaan, tetapi berbagai macam pencobaan." Jadi pengalaman lembah kehidupan bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi Tuhan ingin membangun iman kita dalam lembah kehidupan. Karena itu, teruslah jalani lembah kekelaman itu. Sebab Tuhan punya rencana dalam setiap lembah yang kita lewati, dan pasti pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sebab Dialah Gembala Agung kita. Amin. Terima kasih ya Bapa. Engkau adalah gembala dan kami adalah domba-dombanya. Tuhan, betapa banyaknya pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk senantiasa terus bersyukur atas apa yang kami alami di dalam hidup kami, sebab kami punya banyak waktu untuk senantiasa bersyukur di dalam setiap hal yang terjadi dan melupakan segala kekhawatiran dan ketakutan kami, sehingga hidup kami terfokus hanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan Sang Penolong kami, sumber keselamatan kami, terus menolong, menopang, bahkan menggendong kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Berkatilah kami di dalam melakukan aktivitas kami dari pagi sampai malam hari. Beri kami sukacita, damai sejahtera. Berkatilah kami dengan umur yang panjang. Berkatilah seluruh keluarga, jemaat, dan bangsa kami.
Berkati pemerintah kami, pemimpin gereja kami, dan seluruh umat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.